Kesempatan sedekah jariah masih terbuka lebar. Salurkan sedekah jariah Anda melalui Bank Muamalat Indonesia 35300161716 atas nama Pondok Pesantren Tahkimus Sunnah Al-Islami, kode bank 147. Informasi dan konfirmasi 0813 7314 7983. Jazakumullahu khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الحاضرون والحاضرات yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Kenapa saya katakan berbahagia jemaah sekalian? Saya bisa pastikan yang hadir di majelis ini insyaallah semuanya berbahagia. Kenapa tidak? Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala membaca Al-Qur'an, mempelajarinya di antara mereka illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali akan turun kepada mereka ketenangan, kemudian diliputi oleh rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala dan dikelilingi oleh para malaikatnya. Nabi SAW mengatakan dalam hadis ini, seorang yang hadir di majelis ilmu dia akan memiliki hati yang tenang, jiwa yang tenang. Bahkan dalam hadis yang lain Nabi SAW menyebut majelis ilmu itu adalah taman dari taman-taman surga. Seorang yang hadir di majelis ilmu pasti tenang, pasti nyaman. Benar atau tidak jemaah sekalian? Tolong dijawab, benar atau tidak? Benarnya terpaksa apa memang benar dari hati? Jawab, tapi nggak ada hadiahnya. Tenang. Jadi sesulit apapun kehidupan kita jemaah sekalian, kita harus senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai dunia ini, kehidupan dunia ini yang penuh dengan ujian kemudian semakin menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita mengalami kesulitan, maka dekatkanlah diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan di dalam majelis ilmu seperti ini, jiwa kita akan tenang, kita akan berjumpa dengan saudara-saudara kita, kita bisa mungkin bertanya tentang masalah hidup kita. Jangan kemudian sebarkan di sosmed, lagi nggak ada duit nih,
lagi bokeh, status, ya. Jangan. Adukan itu semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wasta'inu bis-sabri was-shalah." Mohon pertolonganlah kalian kepada Allah dengan sabar dan salat. Jadi ketika kita mengalami kesulitan, dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Segera menuju salat. Karena kita dalam kehidupan kita ya, dari mungkin ba'da subuh sampai nanti menjelang zuhur, kita dalam tempat kerja kita, dalam kesusahan, kesulitan mencari nafkah, maka sejukkan hati kita dengan bersegera memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebagaimana insyaallah yang akan menjadi pembahasan kita pada malam hari ini, yaitu keutamaan bersegera mendatangi masjid. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di antara keutamaan Allah Subhanahu wa taala kepada para hambanya, Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada hambanya untuk melakukan amal ketaatan dan ibadah yang bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara ketaatan dan ibadah yang bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala adalah melakukan salat yang 5 waktu. Salat 5 waktu dalam pelaksanaan jamaah sekalian, namun pahalanya khamsin, 50 di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita harus perhatian dalam masalah ini, masalah salat kita. Karena salat ini adalah amalan yang pertama akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat adalah amalan yang pertama kali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat. Maka perbaiki salat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan disebutkan dalam hadis yang lain, jika salat seorang hamba itu baik, akan baik seluruh amalannya. Jika rusak seluruh amalannya. Karena kalau dia memperbaiki hubungan dirinya kepada Allah, akan Allah perbaiki semua urusannya. Tapi kalau rusak hubungan dia kepada Allah dalam masalah salat ini, atau bahkan dia meninggalkan salat, maka akan rusak semua urusannya. Karena salat ini juga termasuk rukun Islam yang kedua. Dan sungguh disayangkan jemaah sekalian, banyak sekali dari manusia lalai dalam masalah ini, masalah bersegera menuju masjid untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Kita bisa lihat di mana orang-orang yang ketika dikumandangkan azan, di mana posisi mereka? Apakah segera ke masjid, atau tetap dalam tempat kerjanya, atau dalam asik ngobrolnya? Kita bisa lihat jemaah sekalian, kita bisa saksikan di mana mereka di waktu-waktu. Ini sungguh sangat disayangkan sekali. Kalau seandainya ya kebanyakan manusia itu ngerti keutamaan bersegera menuju sholat, ini mereka akan bersegera. Bahkan mereka, kata Nabi SAW, akan berundi untuk mendapatkan shaf pertama. Jadi apa sebabnya mereka tidak segera ke masjid? Karena yang pertama, mereka nggak ngerti tentang keutamaan bersegera menuju ke Baitullah, menuju ke rumah Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melaksanakan sholat. Dia mendengar panggilan muadzin, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, namun itu hanya suatu yang mereka dengar, tidak kemudian menggugah hatinya untuk segera ke masjid. Ibaratnya orang Jawa itu seperti apa? Ikan asin. Jadi mata itu selalu melek, namun hatinya sudah mati. Ikan asin. Jangan sampai hati kita ini mati sebelum
jasad kita mati. Ini musibah yang besar. Para salaf kita dulu, mereka mengumpulkan antara khauf, rasa takut, dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika seorang takut kemudian nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala, berharap surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mereka akan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun kebanyakan manusia mengumpulkan dua hal yang buruk, yaitu malas melakukan ketaatan dan merasa aman dari siksanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Merasa aman. Yang penting nanti kalau sudah wafat didoakan bareng-bareng oleh masyarakat, dikirimkan surat Al-Fatihah, surat Yasin. Gimana dia mau sukses di akhiratnya? Gak bisa seperti itu. Seorang akan merasakan amal yang sudah mereka lakukan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, dalam masalah ini, dalam masalah bersegera menuju masjid, kita bisa ambil pelajaran dari para salaf kita yang soleh. Bagaimana mereka bersegera menuju masjid ketika sudah dikumandangkan azan. Bahkan ada di antara mereka sudah datang ke masjid sebelum muadzin mengumandangkan azan. Dan kalau kita baca, sungguh menakjubkan kisah mereka, dan kita malu membaca kisah-kisah mereka kalau kita melihat posisi kita. Lihat ucapan Adi bin Hatim, sahabat yang mulia radhiyallahu an, beliau mengatakan, ma dakhala waqtu sholatin hatta ashtaqu ilaiha. Tidaklah masuk waktu salat dan aku selalu rindu dengan waktu salat itu. Wa ma uqimatis sholatu mundu aslamtu illa wa ana ala wudu. Dan tidaklah dikumandangkan salat sejak saya masuk Islam kecuali saya sudah berwudu. Sekarang kita bandingkan dengan kita, jemaah sekalian. Di mana posisi kita ketika muadzin mengumandangkan azan? Di mana? Kapan wudunya? Sudah mepet iqomah, baru buru-buru wudu sampai ke sandung-sandung, baru berangkat ke masjid. Nah, sahabat Adi bin Hatim ini, tidaklah muadzin memandangkan azan kecuali dia sudah keadaan berwudu, siap untuk pergi ke masjid, siap untuk melaksanakan salat fardu yang Allah fardukan kepada kita. Nah, kita bacakan seperti ini supaya kita bisa mencontoh mereka sekalian, jemaah sekalian, supaya atau sekalipun kita tidak mirip dengan mereka, namun ikut-ikut orang baik itu adalah sebuah keberuntungan. Sebagaimana dikatakan oleh pepatah Arab, fatashabbahu illam takunu mislahum. Contohlah orang-orang yang baik sekalipun kamu tidak bisa seperti mereka. Innat tashabbuha bil kirami falahu. Karena mencontoh orang-orang yang baik adalah sebuah kesuksesan. Sekalipun kita tidak bisa seperti mereka, namun ya setidaknya mirip, jamaah sekalian. Tidak persis namun mirip. Ya, mirip pun itu sudah alhamdulillah. Kemudian berkata Sa'id Ibn Musayyab rahimahullahu taala, ma'adzana al-mu'adzinu mundu 30 sanah illa wa'ana fil masjid. Tidaklah seorang muadzin mengumandangkan azan semenjak 30 tahun kecuali aku sudah berada di masjid. Jadi selama 30 tahun beliau kisahkan kepada kita, tidaklah muadzin mengumandangkan azan kecuali beliau sudah di masjid. Jadi datang ke masjid sebelum muadzin mengumandangkan azan. Berapa tahun jamaah sekalian? 30 tahun. Coba kita tes 1 pekan jamaah sekalian. Coba kita tes diri kita 1 pekan. Kalau sukses tambah 2 pekan, 3 pekan, 1 bulan. Nah, kalau kita akan
melakukan itu semuanya, kemudian terbiasa, maka itu akan mudah bagi kita. Karena awal mungkin harus dipaksa, namun setelahnya kita akan terbiasa. Tapi kalau kita tidak paksa, jemaah sekalian, ya sudah, kita akan selalu terlambat untuk hadir ke masjid. Innan nafsa la'ammaratun bisu. Ya. Baik. Kemudian beliau katakan, wa ma fatani salatul jamaati mundu arba'ina sanah, dan aku tidak pernah ketinggalan salat jamaah selama 40 tahun. Enggak pernah masbuk selama 40 tahun. Wa ma nadartu ila qafa rajulin fis shalah, dan aku tidak pernah melihat tengkuk punggung seorang pun dalam salat. Jadi enggak pernah melihat tekuk punggungnya seorang pun dalam sholat. Artinya berarti apa dia? Selalu di saf pertama, tidak pernah di saf 2, 3 atau bahkan 4, tidak pernah, selalu di saf awal. Jadi kalau dia melihat pun melihat punggungnya siapa? Seorang imam. Berapa tahun? 4 hari? 40 tahun, jemaah sekalian. Coba sepekan belakang ini kita berapa kali masbuk? Ini pelajaran bagi kita, jemaah sekalian. Apakah mereka itu orang-orang yang nggak punya pekerjaan sehingga bisa awal datang ke masjid? Tidak, jemaah sekalian. Mereka ini alim, orang yang berilmu, orang yang besar. Mereka harus belajar, mereka harus mengajarkan ilmu. Mereka punya anak, punya istri. Mereka juga harus bekerja untuk menafkahi anak dan istri. Namun mereka bisa mengatur waktu untuk bisa hadir lebih awal ke masjid. Kesibukan kita mungkin ya cari nafkah dok. Mereka sibuk belajar, menyampaikan ilmu, mendakwahkan ilmu, talabul ilmi, mencari ilmu. Namun mereka bisa mengatur waktu, memanage waktu untuk apa? Bisa hadir lebih awal ke masjid. 40 tahun tidak pernah masuk, 40 tahun tidak pernah melihat punggung orang yang rukuk di hadapannya, karena selalu berada di saf terdepan. Kemudian berikutnya jemaah sekalian, dari Rabi'ah ibn Yazid rahimahullahu taala, beliau mengatakan, ma'adzana al-mu'adzinu li salati adh-dhuhri mundu arba'ina sanah illa wa ana fil masjid. Tidaklah muadzin memandangkan azan untuk salat zuhur selama 40 tahun kecuali aku sudah berada di dalam masjid 40 tahun. Wa ana fil masjid illa an akuna maridhan aw safiran, kecuali aku dalam keadaan sakit atau sedang safar bepergian. Orang yang sakit, orang yang safar kan tidak wajib apa? Jamaah, mendapatkan uzur untuk tidak sholat berjamaah. Itu saja yang membuat dia apa? Tidak kemudian berjamaah di masjid. Kemudian berkata Muhammad ibn Sama'ah At-Taimi rahimahullahu ta'ala, beliau adalah seorang qadhi di Baghdad sana. Beliau mengatakan, makastu arba'ina sana, saya tinggal selama 40 tahun, lam tafutni takbiratul ula, aku tidak pernah luput takbir pertama bersama imam, illa yaumun matat ummi, kecuali hanya sehari saja ketika ibuku telah wafat. Jadi dia disibukkan dengan apa? Dengan mengurus jenazahnya, dengan mempersiapkan makam ibunya. Itu saja, satu hari saja. Kita mukim di sini jamaah sekalian, di Ma'had ini sudah berapa tahun? Padahal kita safar ke sini tujuannya apa? Supaya dekat dengan orang yang berilmu, supaya mudah mengamalkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berapa kali masbuk ana dan antum yang tinggal di sini sama sekali, antum yang hadir. Selama tinggal 40 tahun di desanya, beliau tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram bersama imam, kecuali satu hari saja ketika di hari wafat ibu beliau rahimahullahu ta'ala. Kemudian Al-Waqi ibn al-Jarrah, beliau berkata, kanal A'mash qariban min sab'i sana. Beliau menceritakan A'mash ini, kata beliau, hampir selama 70 tahun
lam tafuthu takbirul ula, tidak pernah terluputkan takbir rotul ihram bersama imam 70 tahun. Luar biasa ya. Wahtalaftu ilaihi qariban sittina fama ra'aituhu yaqdi rakaah, dan aku sering mundar-mandir ke rumah A'mash, namun aku belum pernah melihatnya. Mundar-mandir ke rumahnya A'mash selama 60 tahun, dan aku belum pernah melihatnya ketinggalan 1 rakaat pun dari sholat jamaah. Baik, saya bacakan lagi jemaah sekalian supaya ya kita lebih semangat lagi. Berkata Sufyan ibn Uyainah, beliau mengatakan, la takun mislal abdi su, janganlah kamu semisal hamba yang buruk. La ya'ti hatta yud'a, dia tidak datang kepada majikannya kecuali harus dipanggil. Jadi tidak peka dengan keadaan, dengan pekerjaan yang ada. Jadi harus disuruh, harus dipanggil. Kalau nggak dipanggil, nggak disuruh, ya tetap duduk. Iti sholata qablan nida, kemudian beliau menasihatkan, datangilah sholat itu sebelum nida, sebelum dikumandangkan azan. Nida di sini jemaah sekalian itu adalah iqamah, sebelum dikumandangkan iqamah. Karena iqamah juga disebut dengan apa? Azan. Baina kulli adzanaini sholatun. Kata Nabi SAW, di antara 2 azan, yaitu azan dan iqamah, itu ada sholat atau doa yang mustajab di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan ucapan ini maksudnya jangan kita menjadi hamba yang buruk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Jadi sholat jamaah itu ketika apa? Atau mau mendekatkan diri kepada Allah itu hanya ketika mendapatkan ujian saja, ketika mendapatkan nikmat lalai. Padahal nikmat dan ujian itu semuanya apa? Ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, kami menguji kalian dengan kebaikan dan keburukan. Namun manusia menganggap ujian itu hanya apa? Keburukan saja. Kebaikan bukan ujian, kebaikan itu juga apa? Ujian. Bahkan ujian dalam kebaikan itu lebih berat. Kalau kita diuji dalam kejelekan, banyak saudara-saudara kita yang datang ke rumah jemaah sekalian, mengingatkan kita tentang kesabaran, pahala yang besar dari Allah, dibawakan oleh-oleh. Tapi ketika kita sukses dalam kenikmatan, terkadang orang takut datang ke rumah kita, takut karena saking kayanya, karena saking besar nikmat yang Allah berikan kepadanya. Jangan menjadi hamba yang seperti itu. Jadi mau datang kepada Allah ketika apa? Susah tok, baru dia mau datang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ketika Sufyan ibn Uyainah mengatakan demikian, ada seorang yang menambahi ucapan beliau, min tauqiri sholati an ta'tiya qablal iqamah, termasuk memuliakan salat adalah engkau datang sebelum dikumandangkan apa? Iqamah. Itu diantara apa? Memuliakan salat. Ya. Jadi kalau urusan akhirat jemaah sekalian, Allah perintahkan kita untuk bersegera. Fastabiqul khairat, bersegeralah kalian menuju kepada kebaikan. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun, untuk yang demikian itu hendaklah mereka berlomba-lomba, yaitu pahala Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini perlu perjuangan. Hadir lebih awal ke masjid itu perlu perjuangan, perlu persiapan ya. Dan ini perintah agama. Jadi urusan akhirat kita melihat ke atas. Kita lihat nih para salaf kita, bagaimana mereka perhatian terhadap sholat jamaah. Adapun akhirat jamaah sekalian, adapun dunia, kita diperintahkan untuk melihat yang bawah. Undur ila man huwa asfala minkum wa la tandur ila man huwa fawqakum. Lihatlah orang yang di bawah kalian dalam urusan apa? Dunia. Jangan lihat yang atas. Fa innahu ajdaru alla tasdaru ni'matallahi alaikum. Karena hal yang demikian
bisa membuat kalian lebih mensyukuri nikmat Allah atas kalian. Karena kalau melihat ke atas nanti meremehkan nikmat Allah. Cuma segini, saudara saya banyak sekali yang diberikan kepadanya, tidak membuat kita bersyukur. Dalam hadis yang lain riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi mengatakan, "Idza nadhara ahadukum ila man fuddila alaihi fil mali wal khalqi," apabila salah seorang di antara kalian melihat seorang yang diberikan kelebihan pada harta dan rupa, ya, dalam bentuk penciptaan, maka hendaklah dia melihat orang yang berada di bawahnya. Ini urusan apa teman sekalian? Urusan dunia. Kita suruh melihat yang bawah. Adapun urusan akhirat, kita lihat tuh yang semangat hadir ke masjid lebih awal. Kita lihat itu, jangan lihat yang malas. Oh, itu belum berangkat. Oh, masih ada suara motor berangkat ke masjid, berarti belum qomat. Jadi contoh yang sudah berangkat awal. Mungkin pertama berat, namun harus kita paksa. Kalau nuruti hawa nafsu, azan siang ini, azan asar, apa ini, posisi masih tidur, belum selesai azan, masih 5 menit, bangun buru-buru sampai masjid sudah apa? Sudah qomat, sudah ketinggalan 1 rakaat. Jadi ketika dengar azan segera pergi ke masjid. Salaf kita diterangkan ketika mereka berada di pasar mau menimbang dagangannya ini, kemudian mendengarkan azan, nggak jadi ditimbang, ditunda. Kalau mau beli nanti, kalau nggak mau ya sudah pergi cari apa, toko lain. Tegas sama sekalian. Tidak kemudian nunggu ini ada nanggung 3 pelanggan mau beli, apalagi ini beli 50, ini 100, mau diborong dagangannya. Sudah azan. Kalau kita tidak segera datang ke masjid, kemudian kita tetap dalam dagangan kita, buru-buru nanti pasti buru-buru. Sedangkan kehusuan dalam sholat itu ditentukan dengan persiapannya ketika mau melaksanakan sholat. Seorang hamba ketika dikumandangkan azan, kemudian dia wudhu dengan sempurna, kemudian memakai baju yang bagus, memakai wangian, pergi ke masjid tidak tergesa-gesa, datang ke masjid, kemudian membaca doa masuk masjid, kemudian tahiyatul masjid, kemudian zikir menunggu iqamah, kemudian berdiri untuk sholat fardu, maka dia berdiri dalam posisi apa? Sudah siap menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Beda halnya dengan orang yang di rumah buru-buru, kenceng naik motornya, langkahnya tidak seperti biasa, sampai masjid ngos-ngosan. Pasti itu. Pernah merasakan itu? Jangan sering. Sekali aja. Baik. Mari kita perhatikan sama sekalian. Lihat saudara-saudara kita yang awal datang ke masjid. Di sana ada sebuah wasiat yang agung dari Imam Abu Hanifah kepada para santri, pada tulabul ilmi. Kita semuanya ada talibul ilmi sama sekalian. Tidak ada kata selesai menuntut ilmu, tidak ada. Syekh Albani rahimahullah ta'ala ketika dipuji, beliau mengatakan, ana talibul ilmi, aku hanya seorang penuntut ilmu yang biasa, seorang penuntut ilmu. Abu Hanifah pernah memberikan nasihat kepada para santri, apabila azan telah dikumandangkan, maka persiapkan diri kalian untuk masuk ke dalam masjid. Jangan sampai kalian didahului oleh orang-orang awam. Para santri atau kita yang mengaku ahli sunnah wal jamaah di kampung halaman kita, beri contoh yang baik. Dan sampai kita mengaku ahli sunnah namun telat terus sholatnya, nggak pernah awal datang kemudian azan mempersiapkan masjid. Ini dakwah sama sekalian. Kalau kita mau melakukan itu, sehingga masyarakat akan menilai, memang kita ini benar-benar di atas apa? Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita memang tidak bisa berdakwah dengan lisan, dengan akhlak. Berkata Ja'farus Shadiq rahimahullahu ta'ala, ud'ullaha wa antum samitun, ajak manusia kepada Allah dan kalian cukup diam. Orang yang hadir bingung, gimana maksudnya? Ajak manusia kepada Allah tapi kok suruh diam? Qala bi'af'alikum, dengan akhlak-akhlak kalian, dengan ibadah-ibadah kalian. Jadi contohkan kepada mereka. Bukan kita riya ya,
Kita memberikan contoh kepada mereka. Jangan masbuk, wudunya di masjid, berangkat ke masjid nih apa, gamisnya taruh pundak, naik motor. Nah, ayo kita bahas ya. Jadi wudu itu dari rumah. Seorang santri nanti ketika pulang di rumah, tunjukkan akhlak yang baik. Berada di shaf yang pertama. Ini sering saya sampaikan. Sehingga ketika dia mungkin mempersiapkan masjid, kemudian bersih-bersih masjid, mengumandangkan adzan, sholat, kemudian berdoa, maka orang akan memperhatikannya. Mondok di mana, Dek? Tentu bertanya. Oh, di Tahkimus Sunnah Nunggal Rejo, Pak. Wah, ada pondok toh di sana? Ada SMP-nya enggak? Ada, Pak, ada. Wah, insya Allah anak saya mau SMP ke sana. Ini kan dakwah, ya kan? Ini dakwah, kebaikan sama sekalian. Jadi masyarakat akan menilai, melihat kita. Celana cingkrang, berjenggot, ya berikan contoh. Jangan sampai masbuk terus, masbuk, ya. 5 waktu masbuk terus. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, selangganan tetap. Jangan, sama sekali. Tidaklah suatu kaum, dalam hadis terangkan dalam riwayat Muslim, tidaklah suatu kaum biasa telat berangkat ke masjid sehingga Allah akan akhirkan dia untuk masuk surga jika dia nanti di akhirat masuk surga, atau Allah akan akhirkan dia dari diselamatkan dari nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Keras ancaman sekali. Tuh, ya. Baik. Demikian jemaah sekalian kisah dari salaf kita yang soleh, ya, supaya ini semuanya menjadi motivasi bagi kita semuanya untuk bersegera hadir ke masjid, ya, karena itu panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita dipanggil seorang pemimpin atau seorang yang kita anggap memiliki kedudukan, pasti kita akan segera hadir. Bahkan sebelum waktunya kita sudah bersiap diri hadir depan pintunya. Bagaimana yang memanggil kita ini Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu itu lebih jemaah sekalian, ya. Baik. Masa kita malu kepada manusia namun tidak malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, fadilahnya sekarang, fadilah segera datang ke masjid. Bersegera menuju masjid termasuk mengagungkan syiar Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk mengagungkan syiar Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena salat jamaah sekalian, salat berjamaah termasuk syiar Allah, bahkan paling besarnya syiar Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu sebagai dalil ketakwaan yang ada di dalam hati kita. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu termasuk ketakwaan hati. Coba kaum muslimin seluruhnya, yang laki-laki ketika sudah dikumandangkan adzan bersiap diri menuju masjid, full masjid itu jamaah sekalian. Lihat di hari Jumat, full masjid. Kalau seandainya 5 waktu semuanya seperti itu, luar biasa. Ndredeg musuh Islam, takut. Tapi yang kita saksikan hari ini kosong masjid. Apalagi subuh sudah yang adzan Mbah Tuwek, dia imamnya, dia makmumnya. Yang muda masih tidur karena bergadang pulang jam 2 malam. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us salat wattaba'us syahawati fasawfa yalqawna ghayya. Kata Allah, maka akan datang generasi setelah mereka menyia-nyiakan salat dan mengikuti hawa nafsu. Fasawfa yalqawna ghayya, dan mereka pasti akan menjumpai kesesatan. Dan ini subhanallah, kalau kita saksikan generasi kita seperti itu jemaah sekalian. Semoga Allah mengembalikan mereka kepada jalan yang benar.
semua kaum muslimin hadir ke masjid, luar biasa. Kita lihat di hari Jumat kan, semuanya hadir. Kita melihatnya itu pemandangan yang luar biasa. Musuh Islam nanti akan gentar, akan takut dengan Islam. Tapi ya kita bisa saksikan seperti itu kondisi masjid dibangun dengan megah, namun kosong isinya. Kosong sama sekalian. Sholat isya, sholat subuh, dan ini sholat yang paling berat bagi orang-orang munafik. Sholat yang paling berat kata Nabi SAW atas orang-orang munafik, sholat isya dan sholat subuh. Seandainya mereka mengetahui fadilah yang ada pada sholat subuh atau sholat isya dan sholat subuh, maka mereka akan mendatanginya sekalipun dengan apa? Merangkak, berangkang jam segini, karena besarnya fadilah sholat tersebut. Tapi ya sangat disayangkan tadi, mereka nggak tahu. Karena apa? Nggak mau belajar, itu masalahnya. Sudah nggak tahu, nggak mau belajar, ini masalah besar. Kalau mereka bodoh, kemudian diajari, mau, ini nikmat yang besar. Tapi kalau diajari, kemudian malah menuduh Wahabi, teroris, aliran keras, intoleran, ya aduh. Gimana dia akan mendapatkan kebaikan? Baik, ya. Jadi diantara mengagungkan syiar Allah, kita bersegera menuju masjid, ya. Baik. Kemudian yang kedua jemaah sekalian, bersegera menuju masjid adalah menjual dunia dan membeli surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu sebagai dalil bukti rasa takutnya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan hari hisab. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat An-Nur ayat 36 ayat 37, fi buyutin adinallahu an turfa wa yudhkara fiha ismuh, di rumah-rumah yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk dimuliakan, untuk disebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sana bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di waktu pagi dan petang. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah. Ada orang-orang yang tidak dilalaikan oleh perdagangan, oleh jual beli dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa aqamas shalah, menegakkan salat, membayar zakat. Mereka takut kepada hari ketika hati dan penglihatan menjadi guncang, ya. Ketika hati dan penglihatan menjadi apa? Guncang karena dahsyatnya hari tersebut. Baik. Jadi ketika seorang hamba dalam pekerjaannya, dalam mencari nafkahnya, kemudian dia mendengar azan segera menuju masjid, berarti dia apa? Menjual dunianya, membeli surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu bukti rasa takut dia nanti di hari kiamat. Dia ingin selamat di hadapan Allah, dia ingin sukses di hari kiamat. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala katakan dalam surat Al-Jum'ah, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa darul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang yang beriman, apabila diseru untuk salat Jumat, fas'au ila dzikrillah, segera menuju masjid, wa darul bai', dan tinggalkanlah jual beli. Ketika tidur dipanggil oleh muadzin, as-salatu khairum minan naum, salat itu lebih baik daripada apa? Daripada tidur. Kemudian dia tinggalkan jual belinya, dia tinggalkan kenikmatan tidurnya, berangkat ke Baitullah, melakukan kewajiban yang Allah wajibkan kepadanya. Dia menjual dunianya, kenikmatan berdagang, kenikmatan tidur, dan semua kenikmatan dunia, dia membeli surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Dia berusaha
mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan salat tersebut. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, mungkin itu yang bisa kita bahas ya. Insyaallah sisanya dari keutamaan bersegera datang ke masjid akan kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang sedikit ini ya memberikan motivasi kepada kita semuanya untuk bersegera menuju masjid, melakukan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Diusahakan shop pertama. Ya. Kalau mungkin sudah penuh, ya shop kedua. Bahkan dalam hadis kalau seandainya mereka berundi untuk mendapatkan shop pertama, gantian begitu. Tidak dia terus mendapatkan shop pertama. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.